Kembalilah ke asal muasal, di mana dulu kita terlahir. Yang artinya kembali ke jati diri yang sejati. Pada zaman dahulu leluhur kita hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kemewahan, kebahagiaan. Semua masyarakat, semua rakyat mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan fasilitas hidup yang layak. Akan tetapi mereka mempunyai kesadaran akan perannya masing-masing. Perannya sebagai seorang pelayan, perannya sebagai seorang pengawal, perannya sebagai seorang penggawa, dan lain sebagainya. Mereka mempunyai kesadaran akan hal itu. Akan tetapi kesejahteraannya benar-benar sangat terjamin. Kehidupan saling tolong-menolong tanpa membedakan dan membatasi. Membedakan, membatasi, baik agama, baik budaya. Itu sama halnya membatasi diri sehingga pemikiran kita sempit, sehingga sudut pandang kita sempit dan terjadinya caruk maruk seperti ini. Pemirsa, kembalilah sekali lagi. 500 tahun cukup, sudah cukup. Akan tetapi kecaruk marukan ini semakin dan semakin. Kembalinya Nayo Genggong Sabdo Palon dimulai dari diri kita. Jadikanlah tokoh Sabdo Nayo Palon, sifat-sifat beliau itu tertanam dalam diri kita tanpa kita harus menunggu kehadirannya. Kita harus sadar akan hal itu. Kita harus bersatu padu. Kita membangkitkan jati diri kita yang sejati. Kita gali terus ke dalam diri. Jangan pernah Anda memetak-metak, membeda-bedakan. Ya. Maka pelan dan pasti semuanya akan kembali tertata dan kecaruk marukan ini akan segera teratasi. Jangan sampai bencana ini terus menjadi sehingga seperti menjadi sebuah kutukan. Kembalinya Sabdo Palon Nayo Genggong. Tak perlu ditunggu, tak perlu dicari. Bagaimana sosoknya? Seperti apa? Karena Nayo Genggong Sabdo Palon ibarat sebuah kerajaan yang punya aparatur banyak. Saat ini sudah turun ke bumi yang tanpa Anda sadari. Memberikan sinyal-sinyal untuk kembali ke jati diri dengan maksud Anda harus menggali ke dalam, jangan keluar diri. Pasti Anda akan menemukan sosok Nayo Genggong Sabdo Palon. Dan sekali lagi, mulailah dari diri sendiri. Menjadikan sifat beliau ada di dalam diri kita. Pemirsa yang saya sayangi, saya sebagai seorang spiritual tentunya merasa prihatin akan keadaan ini. Dan saya harus menyampaikan hal ini. Dan apabila Anda berketuk hati dan ingin mencari seperti apa kebenaran yang sejati itu, maka sekali lagi galilah ke dalam diri. Ke dalam diri, bahwa di dalam diri ini ada ruh ilahiyah yang sangat luar biasa. Potensi jati diri dibangkitkan agar sinyal-sinyal kebenaran itu bisa masuk. Pemahaman yang kita dapat adalah pemahaman benar-benar dari dalam diri yang benar-benar kita pahami dan bahkan kita lalui. Bukan cuma sejarah, kata buku, kata ini dan itu yang tertulis, bukan. Karena itu tidak akan kuat. Sekali lagi, pemahaman berdasarkan sejarah, berdasarkan atas tulisan atau katanya, itu banyak persepsi dan ditafsirkan. Dan akhirnya malah memecah belah. Kembali
ke jati diri yang sejati, maka akan kau temukan kehidupan swarga maniloka kekal abadi. Jangan sampai pemirsa Dewan Majelis setuju dengan kekuatan batinnya, turun tangan menyelesaikan semuanya, dan terlambat sudah Anda untuk menyadarinya. Tidak usah ditunggu, tidak usah diperbicarakan lagi, diperbincangkan buat debatan tentang Sabdo Palon Mayu Genggong. Yang terpenting dalam diri kita, Anda, sifat beliau harus ditanamkan di dalam diri. Kita tata diri, kita tata bumi ini secara bersama-sama. Kesadaran, kebersamaan, itu perlu. Dan untuk mendapatkan kesadaran, bersamaan, perlunya berpikir positif setiap sinyal yang diberikan, baik siapapun itu. Gali ke dalam diri, gali. Apa sih ini? Seperti apa ini? Jangan Anda memutus, memetak, membatasi karena bukti sejarah. Karena sejarah itu tulisan yang bisa untuk berbagai persepsi atau pemahaman itu lain-lain masing orang. Masing-masing orang tidak sama, itu malah memecah belah. Akan tetapi pemahaman yang didapat dalam diri, jati diri yang sejati itu tidak akan pernah tergoyahkan. Dan pasti itu adalah suatu kebenaran yang sejati. Terima kasih pemirsa. Saya rasa cukup sekian sedikit sinyal dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam penuh kasih sayang. Asah, asih, asuh. Insun Rahayu, Balaria Waluya, Asma Pangestu, Hibar Pangriksa.